أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرقان TV. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas seorang sahabat mulia yang bernama Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir seorang syahid yang dilahirkan dari kedua orang tua yang juga syahid dan syahidah. Seorang sahabat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kalian kepada Ammar ibnu Yasir, dari kulit sampai ke tulangnya dipenuhi dengan keimanan. Jadi ini Ammar ini ya memang ada pujian khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah katakan apa? Dari kulit sampai ke tulangnya dipenuhi dengan keimanan. Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu min asabiqinal awwalin, termasuk daripada orang-orang yang pertama masuk Islam. Ammar bin Yasir. Dan hadirin jamaah sekalian, orang yang paling berat cobaannya di dalam Islam, mendapatkan ujian yang sangat berat di awal-awal keislamannya. Hadirin jamaah sekalian, Ammar bin Yasir, keluarga bapaknya Yasir dan ibunya adalah bernama Sumayyah. Ibunya bernama Sumayyah. Ayahnya Yasir ini bukan orang asli Mekah, tapi dari Yaman. Yasir ini bukan dari Mekah, tapi dari Yaman. Sedangkan ibunya Sumayyah adalah seseorang mantan budak dari Bani Makhzum. Dia maula, mantan budak daripada keluarga Bani Makhzum, salah satu keluarga besar di Mekah, keluarganya Abu Jahal, Bani Makhzum ini. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Ayahnya, hadirin jamaah sekalian, Yasir itu dari Yaman pergi ke beberapa tempat untuk mencari saudara mereka yang hilang. Jadi dia pergi sama dua orang saudaranya, yaitu Al-Haris dan Malik. Untuk apa? Mencari salah seorang saudara mereka yang hilang. Ya pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Tapi sayang mereka tidak mendapatkan saudaranya itu. Sampai kemudian mereka ke Mekah, mereka mencari saudaranya ini, juga tidak dapat. Tapi Al-Malik dan Al-Haris akhirnya pulang ke Yaman, sedangkan Yasir, ayahnya Ammar ini, kemudian tidak mau pulang. Dia merasa betah di Mekah. Dia merasa nyaman di Mekah, maka dia tidak mau pulang kembali lagi ke kampung halamannya. Maka hadirin jamaah sekalian, salah satu adat dan tradisi bangsa Arab ketika itu, kalau kita pengen tinggal di satu tempat, maka kita harus menikah dengan salah seorang yang ada di tempat tersebut, sehingga keberadaan kita diakui di kampung tersebut. Jadi kalau kita pengen tinggal di Bintang Metropol, kawin sama orang Bintang Metropol gitu Pak. Atau kita pengen tinggal di Kaliabang, kawin sama orang Kaliabang. Ya, untung zaman dulu nggak jadi Pak ya. Dulu pernah tinggal di sini. Ya akhirnya balik lagi ke sini. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, ada tradisi bangsa Arab ketika itu, kalau pengen tinggal di Mekah harus menikahi. Ataupun di tempat yang lain juga seperti itu, harus menikahi orang di situ. Maka Yasir ini karena dia pengen tinggal di Mekah,
akhirnya dia menikah dengan mantan budak daripada Abu Hudzaifah atau budak daripada Abu Hudzaifah bin Mughirah al-Makhzumi. Ini salah seorang pembesar Mekah ketika itu. Dan Abu Hudzaifah begitu menyayangi Yasir karena dia anak muda yang baik, ya, yang santun, yang ramah, yang kerja keras, yang ulet. Dia begitu disayangi oleh Abu Hudzaifah ini, dinikahkan dengan budaknya Sumayyah. Dan akhirnya budaknya ini dibebaskan. Hadirin jamaah sekalian, menikahlah mereka berdua ini, kemudian lahirlah seorang anak di antara mereka berdua ini, ya, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Ammar bin Yasir Muslim jelas, ya, kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah, ya, juga Muslim dan Muslimah. Ya. Nah, akhirnya mereka hidup bahagia nih di Mekah, hidup bahagia, ya. Senang, bahagia, dan keluarga ini Bani Makhzum, keluarga Abu Hudzaifah ini juga mengayomi mereka, menyayangi mereka. Akhirnya mereka hidup dengan bahagia. Sampai kemudian hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maka ayat ini kan turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Maka ini sudah mulai dakwah Rasulullah. Kalau yang pertama Iqra, belum ada dakwah. Jadi kata para ulama, turun surat Iqra itu pengangkatan Rasulullah, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi, itu Iqra. Ya. Ayat yang kedua yang turun, habis itu kan fatratul wahyi, ada masa kekosongan wahyu. Ya. Kemudian turun surat ayat kedua, yaitu surat apa? Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, maka ini perintah dakwah. Nah, maka ketika turun surat ini, Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ya. Jadi kan beda antara Nabi dan Rasul, bukan beda, maksudnya ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, dia utusan Allah, dia adalah manusia pilihan Allah, mendapatkan wahyu, tapi tidak ada tugas untuk dakwah. Nabi. Makanya ada 240.000 Nabi dan Rasul, semuanya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan, kata Allah. Ya, ada 240.000 Nabi dan Rasul. Ya, hadirin jamaah sekalian. Nah, Nabi tidak ada tugas dakwah. Ya, tidak ada tugas dakwah, tapi dia mendapatkan wahyu. Kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu dan mendapatkan tugas untuk berdakwah. Nah, ini kalau diangkat sebagai Rasul, hadirin jamaah sekalian. Nah, makanya nanti dari sejumlah itu ada pilihan. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, hadirin jamaah sekalian. Kemudian dari 25 nabi dan rasul ada pilihan lagi, yaitu ada yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, nabi-nabi yang mempunyai keteguhan yang kuat, ulul azmi minar rusul. Ya. Nabi-nabi ulul azmi. Ada berapa Pak ulul azmi minar rusul? Ada 5. Yang pertama, sebelum Nabi Ibrahim, Nuh dulu. Nuh, kalau fase Nuh dulu. Nah, Nabi Nuh yang kedua, Ibrahim yang ketiga, Musa yang keempat, Isa yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fasenya itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara kemuliaan, ya, yang lebih utama Nabi Muhammad nomor 1. Ya, Nabi Muhammad nomor 1. Nomor 2 Nabi Ibrahim. Ya. Nah, nomor 3 sama. Ya, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa setara, sederajat. Ya, secara keutamaan. Jadi hadirin jamaah sekalian, kata para ulama, ketika baginda Rasul mendapatkan ayat qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, maka ini adalah baginda Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Ya, kalau sebelumnya hanya Nabi. Tapi ketika qum fa'anzir, maka diangkat menjadi Rasul, punya tugas dakwah. Maka
Ketika itulah Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah ketika dapat surat, "Qum fa'anzir," bangunlah dan berilah peringatan. Apa kata Rasulullah? "Laqad madha waqtar rahah." Telah selesai sudah wahai Khadijah, waktunya istirahat, sudah selesai. Jadi nggak ada lagi waktu istirahat lagi. Setiap hari dakwah Nabi SAW mengajak manusia, setiap hari mengajak manusia kepada Allah, setiap hari dakwah. Laqad madha waqtar rahah, sudah selesai waktu istirahat. Maka ketika itu semua ya yang dimiliki oleh Nabi, semua yang dimiliki oleh Khadijah dikorbankan, jadi habiskan untuk perjuangan dakwah mengajak manusia kepada Allah. Nah, hadirin jemaah sekalian, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ya. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, ada 42 dihitung oleh Ibnu Ishaq. Ya, ada 42 atau 43 sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Termasuk di dalamnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir masuk Islam duluan. Ketika dia masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Hadirin jemaah sekalian, maka ketika dia Islam, dia langsung mengajak kedua orang tuanya. Ya, Yasir dan Sumayyah tadi. Ya, bapak dan ibunya untuk masuk Islam. Bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya keluarga ini datang kepada Rasulullah, semua masuk Islam. Dan subhanallah hadirin jemaah sekalian, orang-orang pertama yang masuk Islam itu hampir rata orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah kebanyakan orang-orang yang lemah di antara orang-orang Quraisy. Ya, jadi bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang punya kedudukan. Ya. Yang punya kedudukan mungkin hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah jelas. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi selain daripada itu orang-orang yang lemah, makanya nanti mereka mendapatkan ujian. Bilal, ya, Khabbab ibn al-Arad, ya, mantan-mantan budak semua. Ya. Termasuk adalah Ammar bin Yasir, keluarga Yasir ini. Mereka termasuk orang lemah. Ibunya mantan budak, ya kan? Yasir bukan orang Mekah, keluarganya tidak ada di Mekah, jadi nggak kuat dia. Walaupun dia bukan budak, tapi dia bukan orang Mekah dan menikah dengan budak dan dipelihara oleh Bani Makhzum. Ya, jadi tidak kuat, tidak mempunyai kekuatan, tidak ada keluarga yang melindungi dia. Maka dengan sangat mudah diberikan ujian oleh orang-orang kafir Quraisy nantinya. Maka hadirnya mas kalian setelah baginda Rasulullah SAW mendapatkan surat Fasda bima tu'mar itu 3 tahun berlaku. Ya, dakwah qum fa'anzir, Rasul berdakwah tapi dakwahnya sirriyah. Ya, dakwahnya apa? Sirriyah. Sirriyah itu dakwahnya rahasia. Ya, tidak terang-terangan. Sampai kemudian turun surat Fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya. Maka hadirnya mas sekalian mulailah baginda Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Ya, dimulai daripada Nabi SAW berdakwah kepada keluarganya Bani Hashim. Keluarga Nabi didakwahi Bani Hashim. Ya. Dari awal Abu Lahab sudah menentang dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, dikumpulkan semua orang-orang ini hadirnya mas sekalian Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib keluarga Nabi, dikumpulkan semua. Maka ketika itu Abu Lahab sudah mulai menentang. Kata Abu Lahab, ya, wahai Muhammad, jangan bersifat seperti kekanak-kanakan. Ya, jangan bersifat seperti kekanak-kanakan. Kalau bangsa Arab memusuhi engkau, kami keluarga engkau tidak bisa melindungi engkau. Kurang lebih seperti itulah perkataan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu bubarlah. Baru kemudian perkumpulan yang kedua, baginda Rasulullah SAW ya ngajak lagi keluarganya ya untuk melindungi beliau. Yang kedua ini hadirin jamaah sekalian, Rasulullah di backup oleh Abu Talib pamannya. Wahai Muhammad, alangkah indahnya perkataan engkau ini. Berbuatlah apa yang engkau diperintahkan, kami, aku dan keluargamu akan melindungi engkau. Maka Abu Talib pasang badan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin jamaah sekalian. Maka setelah ini barulah Rasulullah berdakwah terang-terangan. Ya, di awal di Bukit Safa. Ya, Rasulullah pertama dakwah di Bukit Safa. Memanggil semua orang-orang Quraisy, ya ma'syaru Quraisyin, dipanggil semua. Orang-orang Quraisy itu. Ya, dipanggil semua, kabilah-kabilahnya, nama kabilahnya disebut. Wahai Bani Makhzum, wahai Bani Umayyah, wahai Fulan bin Fulan, wahai Bani Abdi Manaf. Dipanggil semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berkumpul semua di Bukit Sofa. Ya, berkumpul semua di Bukit Sofa, hadirin jamaah sekalian. Dan kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku katakan di belakang gunung ini, di belakang kota Mekah ini, di belakang lembah ini, sudah ada pasukan yang bersiap untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada aku? Kalau Rasulullah katakan di belakang ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, kalian percaya enggak? Kata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ra'ainaka illa sidqa. Kami enggak pernah melihat engkau kecuali engkau ini selalu berkata jujur. Nabi enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Siddiq itu sifat Nabi, jujur, enggak pernah berdusta. Ma ra'ainaka illa sidqa. Kami enggak pernah melihat engkau kecuali engkau berkata jujur. Maka hadirin jemaah sekalian, Rasulullah kemudian berdakwah. Ana Rasulullah Rabbul Alamin. Aku adalah Rasulullah, Tuhan semesta alam. Diajak semua untuk masuk Islam. Tapi kemudian Abu Lahab menentang. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Kata Abu Lahab, celaka engkau Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah hanya karena perkara sepele ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi bayangin Pak, Abu Lahab ini pamannya Nabi. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Kalau Abu Jahal bukan, jangan salah nih, orang suka salah ngomong. Abu Jahal pamannya Nabi, bukan. Abu Jahal enggak ada hubungan sama Nabi. Abu Lahab yang pamannya Nabi. Jelas-jelas paman Nabi, keluarga Nabi, mantan besan Nabi, dekat benar dengan Rasulullah SAW. Paman Nabi, mantan besan Nabi, kemudian tetangga Nabi, rumahnya sebelah rumah Nabi, tapi orang yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Maka setelah kejadian ini, hadirin jemaah sekalian, maka mereka menghalangi dakwah Rasulullah. Rasulullah sudah mulai terang-terangan dakwah, salat di Ka'bah, terang-terangan hadirin jemaah sekalian, mengatakan ini berhala-berhala tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka orang-orang mulai menghentikan dakwah Rasulullah. Mereka lakukan apapun itu, ya, dengan mulai memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, menuduh Rasulullah kahin, kahin itu dukun, menuduh Rasulullah SAW sahir, tukang sihir, menuduh Rasulullah SAW kadzab, pendusta, menuduh baginda Rasulullah SAW syair, tukang syair. Semua tuduhan sudah diberikan kepada Rasulullah. Tapi ternyata dakwah ini tidak bisa, maksudnya tuduhan-tuduhan ini tidak pernah bisa menghentikan dakwah Rasulullah. Setiap hari ada lagi yang masuk Islam, setiap hari ada lagi yang masuk Islam. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan, hadirin jamaah sekalian, agar kaum muslimin ini tidak berkembang, ya, maka orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW inilah yang diancam. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah ini, kalau mereka orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang kaya, punya keluarga yang besar, maka mereka diancam dengan rugi dalam perdagangan. Nanti kami boikot engkau, nggak bisa dagang lagi, nggak usah ikut Muhammad. Kalau mereka punya kedudukan, punya keluarga. Kalau mereka nggak punya kedudukan, hadirin jamaah sekalian, maka mereka siksa. Nah, dalam kejadian inilah kisah-kisah penyiksaan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan diikat tangannya, ya, tangannya diikat Pak Utsman bin Affan, kemudian di bawahnya diberikan tumpukan daun korma, kemudian dibakar. Jadi kayak setengah dipanggang gitu. Utsman, padahal ini Utsman bin Affan nih, masya Allah, keluarga mulia ya, Utsman bin Affan Bani Umayyah. Ada lagi Mus'ab bin Umair, bukan Mus'ab bin Umair, ya Mus'ab bin Umair juga seperti itu. Ada lagi Suhaib Ar-Rumi, dipukulin sampai nggak sadar ngomongnya apaan. Ada Bilal bin Rabah, kita tahu. Ada Khabbab bin Al-Arad, mantan-mantan budak semua. Dan termasuk yang mendapatkan siksaan yang sangat keras adalah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini keluarga Bani Makhzum. Ya, keluarga Yasir ini budaknya, mantan budak Bani Makhzum. Kita tahu keluarga yang sangat keras permusuhan kepada Rasulullah, salah satunya adalah keluarga Bani Makhzum. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Walid ibn Mughirah,
Di situ banyak tokoh-tokoh Quraisy besar di Bani Makhzum, hadirin jemaah sekalian. Ya. Maka keluarga ini sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ketika mereka mengetahui salah seorang budak mereka masuk Islam, maka mereka akhirnya menyiksa budak mereka ini sekeluarga. Yasir, Ammar, dan istrinya Sumayyah. Ya. Mereka diseret di padang pasir, ya, dicambukin, dipukulin, hadirin jemaah sekalian. Kemudian diseret di kerikil-kerikil. Di sini banyak sekali bentuknya, diseret di batu-batu kerikil, diseret. Habis itu hadirin jemaah sekalian dijemur di atas padang pasir lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam air, dijemur lagi. Wah, pokoknya setiap hari mereka merasakan seperti itu. Rasulullah nggak punya kekuatan, pengikutnya masih sedikit. Ya, pengikut Rasulullah masih sedikit, hadirin jemaah sekalian, nggak punya kekuatan. Maka Rasulullah ketika melihat keluarga Yasir yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, mereka berkata apa? Sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sungguh tempat kalian nanti adalah surga. Masya Allah. Ya, sudah dijanjikan oleh Rasulullah tempat kalian itu adalah surga. Ya. Di sini dikatakan, riwayat Ammar bin Maimun mengutarakan kaum musyrikin menyiksa Ammar dengan api. Kemudian Nabi lewat di hadapannya, beliau mengusapkan tangan ke atas kepalanya seraya berucap, wahai api, jadilah dingin terhadap Ammar sebagai kamu menjadi dingin terhadap Ibrahim. Ya. Maka kemudian Rasulullah berkata, wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Jadi Rasulullah katakan, kamu nggak akan mati di sini wahai Ammar. Nanti kamu dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Baik, hadirin jemaah sekalian, akhirnya penyiksaan ini setiap hari mereka dapatkan, sampai kemudian istrinya daripada Yasir, Sumayyah tadi, ya, dia mantan budak daripada keluarganya Abu Jahal. Ya. Kemudian hadirin jemaah sekalian, saking emosinya Abu Jahal karena mereka disuruh murtad, gak mau murtad, akhirnya apa? Istrinya ini yang pertama kali dibunuh adalah Sumayyah ini. Ya, dengan cara mohon maaf, ya, ditusuk dari kemaluan sampai ke atas pakai tombak, Pak. Ya, dari atas, cap. Maka Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Ya, Sumayyah menjadi apa? Syahidah, orang yang syahid pertama kali di kalangan perempuan. Setelah itu Yasir, suaminya, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Ya. Ketika itu Ammar disiksa setiap hari, dipakai api, diseret di padang pasir, semua siksaan sudah dirasakan. Sampai kemudian hadirin jemaah sekalian, ya, Ammar bin Yasir nggak kuat lagi, Pak. Ya. Ammar bin Yasir tidak kuat lagi menanggung itu. Ya. Maka kemudian hadirin jemaah sekalian, Ammar bin Yasir akhirnya mengatakan kata-kata yang murtad dan menghina Rasulullah SAW. Jadi mereka minta mereka murtad, keluar dari Islam dan menghina Rasulullah SAW. Karena nggak kuat lagi Ammar bin Yasir menahankan siksaan, akhirnya beliau mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, saya sudah murtad. Ya, saya hina Rasulullah SAW. Maka akhirnya Ammar bin Yasir dibebaskan. Sedangkan ayah dan ibunya menjadi syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Maka setelah kejadian itu Ammar menyesal. Ya, Ammar menyesal. Ya, kenapa saya ucapkan kata-kata ini? Ya, kata-kata murtad. Bagaimana, apakah saya diterima masih sebagai Islam? Datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, saya nggak kuat lagi menahan siksaannya Rasulullah. Ya, nggak kuat lagi ya Rasulullah. Maka saya nggak sengaja mengucapkan kata-kata tersebut ya Rasulullah. Bagaimana kedudukan saya? Bagaimana keadaan saya Rasulullah? Ya, maka kata Rasulullah SAW, wahai Ammar, kalau nanti mereka memerintahkan engkau untuk murtad lagi, lakukan lagi wahai Ammar. Ya, lakukan lagi. Yang penting hati engkau tetap dalam keadaan beriman. Nah, berkaitan dengan ini Allah menurunkan surah An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang man ukriha, yang murtad itu man ukriha. Yang dipaksa. Ya, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hati mereka tenang dalam keimanan. Nah, jadi diperintahkan taqiyah. Jadi taqiyah itu
awalnya adalah dari konsep Ammar bin Yasir ini. Dan sebenarnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada konsep taqiyah. Ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada konsep taqiyah, yaitu ketika nyawa kita terancam, ketika kita tetap dalam keamanan, nyawa kita terancam, boleh pura-pura kafir, ya, pura-pura murtad, tapi benar-benar terancam, ya, bukan yang terancamnya hanya zon saja, hanya zon, ya, tapi yang memang yakin kalau kita nggak begini kita bakal mati, boleh taqiyah, hadirin jamaah sekalian. Tapi masalahnya konsep taqiyah ini kemudian diselewengkan oleh Syiah, ya, diselewengkan oleh Syiah. Nggak apa-apa kita ngaku Sunni, ya, bahkan kalian kalau taqiyah berdusta, ya, itu mendapatkan pahala. Nah, ini ajaran bahlul ini namanya. Dusta dapat pahala, ya, taqiyah. Pura-pura mengaku Sunni padahal dia masih adalah orang Syiah. Ya. Jadi ini konsep yang disalahkan oleh mereka. Padahal konsep taqiyahnya itu memang benar ada, ya, dalam kejadian Ammar bin Yasir ini. Tapi kemudian oleh sebagian di antara mereka ini diselewengkan menjadi konsep sendiri. Kalau kalian di negeri Sunni, pura-pura aja menjadi Sunni. Padahal ya kalian tetap dalam keadaan Syiah, gitu kan. Ini konsep yang mereka apa ya namanya mereka. Tapi kalau sekarang di Indonesia enggak, Pak. Mereka jelas-jelasan ngaku, banyak yang ngaku jelas-jelasan. Ya, banyak. Ya Kang Jalal kan jelas-jelasan ngaku dia Syiah. Siapa banyak ya tokoh-tokohnya, Utsman Umar Syihab, ya, jelas-jelasan ngaku Syiah. Haddad Alwi jelas-jelas ngaku Syiah. Walaupun beberapa di antara mereka, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu ya. Nahkumu bizahir, kita menghukumi yang zahirnya saja. Kayak Haddad Alwi kemarin dia buat lagu yang memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Utsman. Ya mudah-mudahan emang dari dalam hati. Ya mudah-mudahan ya. Itu memang dari dalam hati. Kalau kita kan nggak bisa menghukumin hati. Kita kan menghukumi zahir. Zahirnya dia muji sahabat, ya udah kita terima. Ya, tapi hatinya wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada urusan mereka masing-masing. Tapi kemarin saya dengar Haddad Alwi itu buat lagu yang memuji Abu Bakar, muji Rasulullah, muji Abu Bakar. Karena gini Pak, ingat nggak lagu Ya Thaibah Ya Thaibah? Ya Thaibah Ya Thaibah. Ya Thaibah itu kan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirnya mas sekalian, sebenarnya aslinya syair Ya Thaibah itu ada pujian kepada Abu Bakar. Aslinya dalam bahasa Arab itu, ya, ada pujian kepada Abu Bakar, ada pujian kepada Umar, ada pujian kepada Utsman, baru ada pujian kepada Ali. Tapi lihat di syairnya Haddad Alwi langsung Ya Ali ya bin Abi Thalib. Ya, jadi langsung di apa namanya itu? Disensor gitu, langsung ke Ali. Padahal aslinya itu syair ada pujian Abu Bakar, pujian Umar, pujian Utsman, baru pujian kepada Ali. Disensor semua tuh tiga itu langsung ke Ali. Oleh Haddad Alwi di awal-awal kan lagunya viral di zaman itu kan tahun 2000-an. Nah, kemarin saya dengar ada pujian beliau kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan memang dari dalam hati, mudah-mudahan. Ya seperti itu. Baik. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mendapatkan siksaan yang begitu kuat. Ya, setiap hari disiksa seperti itu, tapi akhirnya beliau pura-pura murtad dan akhirnya ya dia bisa selamat daripada penyiksaan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, kemudian ya Ammar bin Yasir merahasiakan keislamannya, ya karena kalau menampakkan keislamannya bahaya, akhirnya Ammar bin Yasir merahasiakan keislamannya sampai dengan perintah hijrah. Ya. Setelah Bai'atul Aqabah yang kedua, ya, setelah Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mulai hijrah, ya, ke Madinah, hadirin jamaah sekalian. Ya. Maka Ammar bin Yasir berangkat hijrah ke Madinah dan dia termasuk orang-orang yang pertama berangkat ke Madinah. Kata orang Madinah, ada beberapa orang yang berangkat pertama kali ke Madinah. Yang pertama salah satunya Mus'ab bin Umair, jelas. Ya, memang utusan Rasulullah. Setelah itu ada Bilal ibn Rabah. Setelah itu ada Ammar ibn Yasir. Setelah itu baru kemudian datang sahabat-sahabat satu tinggal di Madinah sampai baru kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka Ammar ibn Yasir tinggal di Madinah dan dia termasuk orang yang membangun Masjid Quba.
Ya, masjid pertama dalam Islam. Ya, Masjid Quba. Ketika Rasulullah sampai di Quba, Rasulullah membangun masjid, Ammar bin Yasir ikut membangun masjid tersebut. Dan kemudian hadirnya jemaah sekalian, ketika baginda Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, ya, Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu ikut juga bangun Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi yang sekarang kita salat. Ya. Hadirin jemaah sekalian, dalam proses pembangunan Masjid Nabawi ini ada sebuah kejadian. Ketika itu hadirin jemaah sekalian, Ammar ibnu Yasir sedang bangun batu bata, menaikkan batu bata. Tiba-tiba batu tersebut roboh dan menimpa Ammar bin Yasir. Ya. Batu-batu ini roboh dan menimpa Ammar bin Yasir. Maka kemudian orang-orang berkata Ammar bin Yasir wafat. Ya, dipikir orang Ammar bin Yasir wafat, mati. Lagi naikin batu bata, tiba-tiba batu batanya roboh, menimpa dia. Maka orang-orang mengatakan wafat. Hal ini sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak, Ammar tidak wafat. Rasulullah tahu. Dia nanti akan dibunuh oleh orang yang melampaui batas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah sekalian, hadis tentang Ammar ini akan dibunuh oleh, ada dua riwayat hadis. Ada yang mengatakan riwayat hadisnya itu melampaui batas, ada yang mengatakan Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Maka Ammar bin Yasir berdasarkan hadis ini menjadi penentu kebenaran. Ya, menjadi penentu kebenaran. Kemarin kita sudah bahas tentang Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman ditanya, wahai Hudzaifah, kalau fitnah terjadi kepada siapa kami ikut? Ya. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kalau fitnah terjadi ikutinlah Ammar bin Yasir. Nah, karena Ammar bin Yasir ini dipastikan oleh Rasulullah sebagai penentu kebenaran. Kelompok mana yang didukung oleh Ammar bin Yasir, itulah kelompok yang benar. Ya. Kelompok mana yang didukung oleh Ammar bin Yasir, itulah kelompok yang benar. Jadi penentu kebenaran berdasarkan hadis. Dan ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu dilihat oleh banyak sahabat. Sahabat dengar semua hadis ini. Jadi hadisnya derajatnya itu mutawatir. Semua sahabat ngelihat, dengar. Nabi jelas-jelas ngomong, ya, dia akan dibunuh oleh orang yang berlebihan. Ya. Atau ada yang mengatakan dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dijadikan sebagai penentu kebenaran ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Hadirin jemaah sekalian, di sini ada beberapa keutamaan dan kelebihan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Ammar meminta izin untuk menemui Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, siapa itu? Maka Ammar menjawab, Ammar. Maka beliau menyambutnya, selamat datang ya Thayyibah wa Mutayyabah. Ya Thayyib wa Mutayyab. Wahai suci dan mensucikan. Jadi julukan Nabi kepada Ammar, orang yang suci dan mensucikan. Thayyib wa Mutayyab. Insyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga rindu kepada 3 orang, Ali, Ammar, dan Salman. Masya Allah ya. Jadi kita pengen masuk surga, Pak. Kalau ini surga yang rindu kepada dia. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan Salman Al-Farisi. Hadis riwayat Tirmidzi dari Al-Hakim dari Anas bin Malik, dihasankan oleh Albani. Nah, jadi hadirin sekalian, memang 3 sahabat ini, Ali, Ammar, Salman, ini adalah beberapa sahabat yang oleh orang Syiah diagungkan. Jadi kebanyakan kan orang Syiah tidak suka sahabat, kebanyakan mereka melebihkan Ahlul Bait, tapi kemudian merendahkan sahabat. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan Ahlul Bait dan mencintai sahabat. Dua-duanya tetap kita ini Ahlul Bait, keturunan Nabi kita muliakan, kemudian keluarga Nabi kita muliakan, dan sahabat juga kita cintai. Jadi aneh kalau kita hanya memuliakan Ahlul Bait saja kemudian memusuhi sahabat. Padahal hadisnya dua-duanya adalah, makanya dalam sholawat Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan wa alihi wa sahbihi wasallim. Ada pujian kepada
keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian, tapi di kalangan Syiah 3 orang ini ada beberapa sahabat yang tidak mereka musuhi, bahkan mereka dukung. Salah satunya adalah Ammar bin Yasir. Itu di kalangan, karena nanti dia pendukung setia Ali. Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi juga sangat diutamakan oleh Syiah, juga Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, karena Abu Dzar Al-Ghifari dianggap sebagai oposisinya Utsman. Ya, jadi mereka mencintai Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi banyak beberapa sahabat yang dicintai oleh mereka. Khalid bin Walid mengatakan, aku dan Ammar pernah berselisih paham sampai-sampai suara lantangku terdengar. Lalu Ammar mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka selisih paham, ya. Kemudian Khalid membentak Ammar. Ya. Kemudian Ammar mengadukannya kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, siapa yang memusuhi Ammar berarti memusuhi Allah. Siapa yang memusuhi Ammar berarti memusuhi Allah. Siapa yang membenci Ammar berarti membenci Allah. Maka kata Khalid, maka aku pun bergegas keluar untuk meminta keridhaan Ammar bin Yasir. Jadi dia minta maaf. Ya, sudah berbuat meninggikan suaranya kepada Ammar bin Yasir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah bersabda, tidaklah Ammar diberi 2 pilihan, melainkan dia akan memilih yang paling bermaslahat. Jadi kalau ada 2 pilihan, Ammar pasti akan pilih yang paling maslahat. Ya. Makanya hadirin jamaah sekalian, Ammar tadi kita katakan beliau termasuk penentu kebenaran. Tapi hadirin jamaah sekalian, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu juga beliau terlindung dari syaitan. Ya, beliau terlindungi dari godaan syaitan. Ya, Masya Allah. Ya, dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang mendatangi beliau, siapa yang harus saya temani? Engkau dari mana? Saya dari Kufah. Oh, kata engkau dari Kufah, kenapa engkau tidak cari di Kufah? Itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, seorang pembawa sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Kufah itu ada orang yang dijaga oleh setan. Siapa itu? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini dikatakan diceritakan bahwasanya beliau dilindungi dari godaan syaitan. Dan di sana juga di Kufah juga ada pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hadirin jamaah sekalian, beliau Ammar bin Yasir mengikuti setiap jihad bersama Rasulullah. Perang Badar beliau ikut. Perang Uhud beliau ikut. Semua perang bersama Rasulullah, Ammar bin Yasir ada di situ. Ya, semua perang bersama Rasulullah, Ammar bin Yasir ada di situ. Dan beliau orang yang paling pemberani di dalam peperangan. Ya, termasuk orang yang sangat berani di dalam peperangan, Ammar bin Yasir. Dan hadirin jamaah sekalian, pernah dalam peperangan Yamamah. Perang Yamamah ini perang melawan orang murtad. Melawan Musailamah Al-Kadzab, ya, nabi palsu itu. Hadirin jamaah sekalian, ada seorang sahabat ngelihat Ammar bin Yasir naik ke atas bukit. Ya, kemudian dia berkata, wahai orang-orang beriman, ini adalah tempatnya kalian. Kalau kalian ingin surga, maka majulah ke dalam peperangan ini. Dan dia berkata seperti itu dalam keadaan satu telinganya sudah lepas. Jadi dia berdiri Pak di atas batu, kemudian berteriak, ngasih motivasi untuk semangat berjuang, dalam keadaan apa? Telinganya ini sudah lepas, berdarah-darah. Masya Allah. Bagaimana semangat jihadnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir diangkat oleh Umar sebagai gubernur di Kufah. Ya. Ketika itu, ya, Umar menulis surat kepada penduduk Kufah. Kata Umar bin Khattab, ya, hadirin jamaah sekalian, aku mengutus Ammar bin Yasir kepada kalian sebagai pemimpin, sebagai gubernur. Dan mengutus Ibnu Mas'ud sebagai pengajar dan penasihat. Keduanya adalah para sahabat pilihan, bahkan termasuk veteran perang Badar. Maka dengarkanlah dan taatilah keduanya, serta teladanilah perilaku keduanya. Nah, jadi Rasulullah mengutus 2 orang ke penduduk Kufah. Ya.
Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan kemudian Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar dan juga sebagai apa namanya itu yang ngurusin Baitul Mal. Halnya maaskan, tapi dalam riwayat dikatakan bagaimana kesederhanaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sebagaimana kita kemarin cerita tentang Hudzaifah bin Yaman ketika jadi gubernur. Ya, sangat sederhana sekali. Sampai-sampai dikatakan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu hadanya maas sekalian tidak pernah mau minum dari gelas kaca. Gelas kaca tuh Ammar bin Yasir nggak mau, karena zaman dulu itu gelas kaca itu menandakan kemewahan, Pak. Ya, kan kaca susah buatnya, bukan kayak zaman sekarang ada pabrik. Nah, sekarang dijual 5.000, 10.000 ada gelas kaca. Di zaman itu menandakan kemewahan orang minum pakai gelas kaca. Nah, jadi pakai apa saat minumnya? Pakai girbah atau girbah, kulit yang dijahit, disimpan air di situ. Biasanya kalau disimpan situ jadi dingin airnya. Nah, minumnya pakai itu. Dia nggak mau minum pakai gelas kaca. Ya, karena gelas kaca itu menandakan kemewahan. Masya Allah ya, luar biasa. Padahal beliau gubernur. Ya, dikatakan bahwa saja gubernur, beliau ketika jadi gubernur pakaiannya cuma 2 atau 3 biji. Ya, jadi kadang-kadang yang pakaian ini dicuci, ganti pakaian yang itu, ganti pakaian dicuci, ganti pakaian itu. Jadi penuh dengan kesederhanaan. Ya. Walaupun kemudian, nah itu tadi, manusia ini sudah sebegitu hebatnya sahabat, tetap aja ada yang tidak setuju. Ada orang yang melaporkan kepada Umar bin Khattab berita-berita yang tidak benar, memfitnah beliau. Ya. Difitnah. Ya, Ammar bin Yasir. Dikatakan macam-macam hadanya Mas. Jadi jangankan kita sekarang, Pak. Sahabat-sahabat aja banyak yang enggak senang. Apalagi kita. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu juga. Ya, ada orang yang kemudian memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas memang diberhentikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah karena ada fitnah-fitnah ini. Walaupun fitnah ini tidak benar. Ya. Ammar bin Yasir juga seperti itu, sempat diberhentikan oleh Umar karena ada fitnah-fitnah ini hadirin jemaah sekalian. Padahal Ammar bin Yasir orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Ya. Tapi kemudian Umar karena melihat beberapa maslahat akhirnya ditarik kembali Ammar bin Yasir, digantikan dengan orang lain. Jadi siapapun itu pasti tidak aman dari fitnah. Jangankan kita, sahabat Nabi SAW yang orangnya begitu luar biasa dalam kehidupannya tetap mendapatkan fitnah dan ujian dari orang-orang yang tidak mencintai mereka. Bahkan di sini diceritakan, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika dapat fitnah ini, dia dengar cerita ada orang yang menuduh dia macam-macam. Apa yang dia katakan? Wahai saudaraku, kalau yang engkau katakan ini engkau berdusta, mudah-mudahan Allah barakahkan engkau, Allah kasih engkau harta yang banyak, dan Allah bahagiakan engkau. Masya Allah. Jadi difitnah malah didoakan kebaikan. Ada yang mengkritik Ammar bin Yasir. Dia mengatakan, hai orang yang terputus telinganya, apakah engkau hendak mengambil hak kita dalam harta rampasan? Maka Ammar bin Yasir berkata, 2 telingaku yang kamu celah itu terputus saat bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi kaum menghina telinganya itu sudah terputus karena berperang. Ya. Nah, dihina seperti itu, dia katakan 2 telinga ini yang terputus ini terputus ketika bersama membela Rasulullah SAW. Tapi hadirin jamaah sekalian, kita akan membahas tentang Ammar bin Yasir ini adalah bagaimana kisah akhir hidup beliau, ya, yang beliau akhirnya wafat ketika perang Siffin. Perang Siffin atau perang Saffain. Siffin, nama tempatnya Siffin. Saffain adalah 2 saf, yaitu 2 saf kaum muslimin yang sedang berperang. Jadi sudah kita katakan tadi, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah penentu kebenaran. Jadi Ammar bin Yasir penentu kebenaran. Kalau Ammar bin Yasir memilih satu pilihan, pasti ada maslahat dalam pilihan Ammar bin Yasir. Jadi kalau ada 2 kelompok, Ammar bin Yasir pilih ini, maka pasti ada maslahat. Dan Hudzaifah bin Yaman sudah mengatakan, kalau terjadi fitnah, ikutinlah Ammar bin Yasir. Kalau terjadi fitnah, ikutinlah di mana Ammar bin Yasir. Dan Rasulullah sudah mengatakan, nanti engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Hadis ini mutawatir. Karena itulah hadirnya Mas ketika terjadi perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan
Muawiyah ibn Abi Sufyan, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka berperang hadirin jamaah sekalian, sebagian sahabat ada yang bersama Muawiyah. Ya, sebagian sahabat ada yang bersama Muawiyah, termasuk salah satunya Amr ibn al-As. Ya, ini bersama dengan Muawiyah dan anaknya Abdullah bin Amr. Tapi kalau anaknya ini sebenarnya pengennya ikut sama Ali, tapi karena bapaknya di situ terpaksa ikut bapaknya. Hadirin jamaah sekalian, sedangkan mayoritas sahabat bersama dengan Ali. Ya, Ali di sini ada Abdullah bin Abbas, ada Ammar ibn Yasir, ada banyak sahabat bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan banyak juga sahabat yang tidak ikut-ikutan, diam. Ya, enggak dukung Muawiyah, juga tidak dukung Ali bin Abi Thalib karena tidak mau terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di situ ada Abdullah bin Umar, di situ ada siapa? Astagfirullahaladzim, Usamah bin Zaid dan banyak yang lainnya. Ya, ada beberapa sahabat yang nggak mau ikut. Ya, ada beberapa sahabat yang tidak mau ikut-ikutan. Tapi hadirin jamaah sekalian, Ammar bin Yasir kemudian ikut dalam kelompok Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau ikut dalam peperangan tersebut membela Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ammar bin Yasir ikut hadirin jamaah sekalian, maka orang kemudian sudah ketakutan. Jangan sampai Ammar bin Yasir terbunuh. Ya, jadi ada orang perang itu ketika bertemu dengan Ammar bin Yasir mereka menghindar. Karena kenapa? Takut nanti kalau bunuh dia termasuk kelompok yang dikatakan Nabi tadi, kelompok pemberontak. Tapi Ammar bin Yasir ketika itu umurnya 89 tahun Pak ikut perang. Umurnya berapa? 89 tahun. Nah, kita umur 60 lebih aja jalan udah susah Pak. Ada samurat, ada apa lagi? Ada macam-macam ya. Ini 89 tahun ikut perang. Maka Ammar bin Yasir ikut berperang hadirin jamaah sekalian, dan akhirnya beliau terbunuh ya di dalam peperangan tersebut ya. Dikatakan bahwasanya yang membunuh Ammar bin Yasir adalah seseorang bernama ada seseorang, saya lupa namanya di sini. Ya, seseorang yang membunuh beliau. Ketika beliau terbunuh, beberapa orang mendatangi Amr bin al-As. Wahai Ammar, Ammar bin Yasir terbunuh. Ammar ketakutan. Wah, Ammar bin Yasir terbunuh. Berarti benar perkataan Rasulullah SAW. Maka kemudian Ammar bin Yasir mendatangi Muawiyah. Ya, Ammar bin Yasir mendatangi Muawiyah. Wahai Muawiyah, Ammar bin Yasir terbunuh. Kata Muawiyah, kenapa emangnya kalau Ammar bin Yasir terbunuh? Rasulullah pernah berkata, yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok pemberontak. Berarti kita ini kelompok pemberontak, kata Rasulullah SAW. Kata Ammar bin Yasir, yang membunuh itu bukan kita. Yang membunuh itu adalah orang yang membawa Ammar bin Yasir untuk berperang sekarang ini. Oh, itu contoh cerdasnya Muawiyah Pak. Ya, kata Muawiyah apa? Yang membunuh Ammar bin Yasir itu bukan kita. Yang membunuh Ammar bin Yasir itu orang yang bawa dia perang. Hal ini sampai ke telinga Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kata Muawiyah, ya, yang membunuh Ammar itu bukan mereka. Yang membunuh Ammar itu kita yang membawa dia dalam peperangan ini. Cerdasnya Ali. Kalau begitu logikanya berarti yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Ya masuk lagi Pak ya. Ini permainan logikanya para sahabat cerdas-cerdas Pak, Masya Allah. Ya. Yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah, karena yang membawa Hamzah perang Uhud adalah Rasulullah. Tapi kita tahu siapa Hamzah yang membunuhnya, musyrikin Mekah. Ya, hadirin jamaah sekalian. Ya walhasil hadirin jamaah sekalian, dalam konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada Ammar bin Yasir ini salah satunya, kebenaran itu ada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang benar itu adalah pihak Ali, dan ini keyakinan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan kebenaran ada di pihak Ali. Tetapi kita tidak menghina dan tidak merendahkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena kenapa? Beliau berijtihad. Ya. Beliau berijtihad walaupun ijtihadnya salah. Ya, dalam konsep kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Yang penting ikhlas. Nah, jadi yang penting ikhlas. Kalau ikhlas, ijtihad salah dapat 1 pahala.
Kalau ikhlas ijtihad benar dapat 2 pahala. Tapi kalau tidak ikhlas walaupun benar nggak dapat pahala. Walaupun ijtihadnya benar tapi tidak ikhlas. Ada ulama ya didatengin ya, bertanya, misalnya penguasa bertanya tentang satu hukum. Ya. Ulama ini menjawab sesuai dengan keinginan penguasa tersebut, bukan karena Allah dan Rasul. Walaupun benar hadirnya mas, tapi kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Tapi kalau dia ikhlas, dia dapat pahala. Walaupun jawabannya salah, walaupun ijtihadnya salah. Nah, jadi begitulah sikap kita kepada para ulama, kepada para sahabat apalagi. Ya, Muawiyah berijtihad, Imam Ali berijtihad. Karena memang kenapa hadirnya itu fitnah terjadi yang sangat besar. Tidak bisa dipungkiri di kelompok Imam Ali ketika itu banyak orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Jadi ketika terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, Ali nggak setuju terhadap pembunuhan itu. Bahkan Hasan dan Husain anaknya diperintahkan untuk menjaga gerbang. Jangan sampai orang masuk ke rumah Utsman bin Affan. Hasan dan Husain yang disuruh jaga. Tapi karena banyaknya manusia, akhirnya mereka berhasil masuk dari atas dan membunuh Sayyidina Utsman. Nah, beberapa orang yang terlibat dalam proses pembunuhan ini, dan orang-orang yang terlibat dalam pengepungan rumah Utsman ini, kemudian masuk dalam kelompoknya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah yang diminta oleh Muawiyah untuk diserahkan mereka ini. Kalau engkau serahkan, kami akan tunduk, kata Muawiyah. Kata Imam Ali, enggak, tunduk dulu. Kalau engkau tunduk, aku serahkan. Nah, jadi perbedaan ijtihad inilah. Ya, Imam Ali pengen mengumpulkan manusia dalam satu kepemimpinan dulu, baru kemudian kita proses hukum ini orang-orang yang bersalah. Karena yang membunuh ini bukan 1-2 orang, Pak. Kalau yang membunuh 1-2 orang enak. Itu rumah Utsman itu dikepung ribuan orang. Dan salah satu yang ikut mengepung itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abu Bakar. Bahkan dia masuk ke rumah Utsman ketika proses itu, mau terbunuhnya. Tapi ketika dia masuk ke rumah Utsman, Utsman melihat ada Muhammad bin Abu Bakar. Kata Utsman, andaikan ayahmu masih hidup, dia tidak akan senang melihatmu seperti ini. Maka Muhammad bin Abu Bakar langsung sadar. Dia nggak jadi, dia melarikan diri, nggak jadi dia membunuh Utsman. Akhirnya dibunuh oleh orang lain, Utsman bin Affan. Ya. Jadi Muhammad bin Abu Bakar itu sudah sampai masuk rumahnya Utsman bin Affan. Ya, tapi kemudian disadarkan oleh Utsman bin Affan, Muhammad bin Abu Bakar kemudian nggak jadi, ya dia keluar. Nah, Muhammad bin Abu Bakar ini hadirnya maaf sekalian memang dalam kelompoknya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Muhammad bin Abu Bakar, jadi istrinya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Muhammad bin Abu Bakar ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka anaknya Muhammad bin Abu Bakar ini menjadi anak tirinya. Anak tirinya Ali bin Abi Thalib. Jadi fitnah itu terjadi semua. Fitnah terjadi. Tetapi kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah tetap mengatakan kebenaran di pihak Ali. Salah satunya adalah karena Ammar bin Yasir di situ. Karena kisah kita pernah bahas ya, kisahnya Thalha dan Zubair. Ya, kisahnya Zubair bin Awam ketika disadarkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalian nanti akan menzolimin Ali. Akhirnya mereka mundur. Mereka mundur, dibunuh oleh munafik ketika itu hadirnya sekalian. Ya, banyaklah dalil-dalil yang menyatakan Imam Ali ini kebenaran yang dikasih tanda oleh Rasulullah SAW. Tapi memang ini terjadi fitnah yang besar. Maka kita ahli sunnah wal jamaah tetap meyakini hadirnya sekalian kebenaran ada di pihak Ali. Tapi kita tidak pernah menghina dan mencela Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena bagaimanapun jasanya Muawiyah bin Abu Sufyan begitu besar untuk Islam ini. Sedangkan jasa kita hari ini tidak ada apa-apanya. Ya, jasa kita hari ini tidak ada apa-apanya. Sedangkan Muawiyah itu besar jasanya dalam Islam. Penulis wahyu, penaklukan beberapa banyak tempat. Ya. Dan subhanallah beliau sahabat yang banyak berjuang bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, maka Ammar bin Yasir meninggal dunia syahid di perang Siffin. Dan Ali bin Abi Thalib tidak ketika beliau wafat meninggal ini tidak dikafanin. Ya, dia langsung dikafanin dengan baju-bajunya. Itu menandakan apa? Mati syahid. Ya, jadi kalau mati syahid itu ya tidak tidak dikafanin tapi dikafanin dengan baju-bajunya itu langsung dimasukkan sebagai apa? Sebagai bukti tanda, bukan tidak dikafanin tapi baju-bajunya tidak dilepas karena ini sebagai bukti bahwasanya beliau ini saksi beliau ini syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ini menandakan Imam Ali mengatakan beliau seorang yang syahid. Ya, beliau seorang yang syahid. Walaupun beliau terbunuh oleh kaum muslimin, ya, tapi beliau diakui sebagai seorang yang syahid. Buktinya apa? Imam Ali menguburkan beliau dengan pakaian-pakaiannya. Ya, sebagaimana hukumnya orang syahid. Tapi ini saja pembahasan kita tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Dikit lagi. Ya. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Apa? Hmm. Iya ya. Sama fitnah Utsman. Utsman bin Affan. Hmm. Hmm. Ya. Ah. Di Syam. Yazid atau Muawiyah? Muawiyah. Ah. Iya. Muawiyah, Muawiyah. Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Hmm. 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 Utsman. Hmm. Muawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, memang fitnah yang dimulai terjadi itu setelah pembunuhan Utsman bin Affan. 10 tahun ketika Utsman bin Affan memimpin, itu sebagaimana zaman Umar, kesejahteraan merata ini. Tapi kemudian di akhir-akhir itu ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak paham tentang Islam, kemudian merasa mereka ini yang paling paham terhadap Islam. Kan masalah dalam Islam itu kan kadang begitu, Pak. Yang nggak paham merasa lebih paham daripada yang paham gitu. Ya.
Nah, orang-orang yang baru-baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Mesir dan orang-orang Irak ini kemudian menganggap Utsman bin Affan itu tidak berlaku adil. Karena ada kebijakan Utsman bin Affan yang memang menjadi apa namanya? Menjadi kontroversial. Salah satunya adalah Utsman itu lebih mengutamakan mengangkat saudara keluarga dia dari kalangan Bani Umayyah. Sebenarnya itu tidak bisa dipungkiri, maksudnya tidak bisa dibilang jelek. Itu adalah mungkin kecenderungan pribadi dia. Ya, kecenderungan pribadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mungkin dia lebih percaya kalau keluarganya yang pegang atau apa. Kan kita ini kan bukan zaman demokrasi, Pak. Zaman itu kan zaman kerajaan. Iya kan, zaman kerajaan. Yang terserah raja mau pilih siapa, benar nggak? Maka Utsman mungkin lebih peduli, mungkin lebih percaya, lebih yakin kalau daerah-daerah ini dipimpin oleh keluarganya. Mesir ketika itu diganti keluarganya, Irak dan macam-macam. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini kemudian protes. Memang itu fitnah yang sangat panjang. Ya, fitnah yang sangat panjang, tidak bisa saya jelaskan. Ada pembahasan khusus mengenai masalah itu. Kemudian ada kejadian orang-orang yang kemudian itu tadi yang pengen dibunuh oleh seseorang gitu. Banyak istilah itu cerita panjang, nanti saya tidak sempat menceritakan itu. Intinya hadirin jamaah sekalian, fitnah ini dimulai dari pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika orang mengepung rumah Utsman, ya, mereka ini orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Nanti juga ada peran seseorang namanya Abdullah bin Sabah, sudah kita bahas ya. Orang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Kelompok inilah yang membuat fitnah ini makin besar. Ya, ketika kelompok Ali dan Aisyah sudah mau berdamai, tiba-tiba dibuat lagi, ribut lagi. Ya, dengan cara apa? Menyerang belah pihak. Maka dianggap dua pihak ini diserang, padahal mereka diserang oleh kelompok Sabaiyah ini, pengikut Abdullah bin Sabah. Baik, hasilnya mas sekalian, maka setelah kejadian itulah fitnah ini mulai membesar. Ya. Ketika itu orang-orang mayoritas sahabat membaiat Ali. Ya, ketika pembunuhan Utsman semua membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kelompok pemerintah Abdullah bin Sabah ini pinternya dia, ketika dia memprovokasi masa ini, mereka mengatakan adalah yang seharusnya menjadi khalifah itu bukan Utsman, seharusnya Ali. Karena memang kan di zaman Umar bin Khattab ketika pemilihan khalifah itu, ya, kan yang bersaing bukan bersaing, maksudnya sisa kan ini mengundurkan diri, sisa dua orang. Sisa dua orang yang kemudian terpilihlah Utsman. Yang satu lagi adalah Ali. Jadi memang yang terbesar ketika itu adalah Ali atau Utsman. Tapi kemudian terpilihlah Utsman dan Ali kemudian berbaiat kepada Utsman bin Affan. Ketika ketika Utsman dipilih, maka Ali berbaiat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, maka mereka menyebarkan fitnah bahwa seharusnya itu bukan Utsman yang jadi khalifah, seharusnya itu Ali bin Abi Thalib. Nah, maka mereka mendiskreditkan Utsman, kemudian menyanjung-nyanjung Ali. Sudah mulai menyanjung-nyanjung Ali. Di sini benih-benih Syiah itu muncul. Ya, benih-benih Syiah itu mulai muncul hadirnya mas sekalian. Nah, baru kemudian setelah terjadinya fitnah pembunuhan Utsman ini, maka kelompok pemberontak ini untuk menyelamatkan diri mereka, maka mereka masuk ke dalam kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka masuk ini. Nah, ketika itu Khalifah Ali, nasihat Ali ketika itu adalah siapapun yang mendukung dia tampung dulu. Ya, siapapun yang mendukung dia tampung dulu. Nanti setelah itu barulah kita kalau sudah manusia di bawah satu khalifah, sudah bersatu semua, tidak ada lagi pepecahan, barulah siapa pembunuh Utsman ini akan diadili oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan cara yang elegan maksud Ali itu. Tapi kemudiannya fitnah terjadi kemana-mana. Aisyah kemudian ke Irak menuntut balas, Muawiyah kemudian di Syam menuntut balas dan yang lainnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Yang harus kita yakinin semua ini adalah takdir Allah. Jadi kita nggak boleh juga menentang ini. Oh, ini takdir Allah, Allah sudah tentuin ya, memang seperti itu dan Rasulullah sudah ngasih kisi-kisinya. Maka sikap yang selamat tadi adalah mencintai semua sahabat siapapun itu, ya, walaupun tetap meyakini bahwasanya dalam posisi ini adalah Imam Ali yang benar, walaupun tetap mencintai sahabat siapapun itu, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kalau pertanyaan kedua, kenapa Muawiyah yang dipilih oleh sebagai gubernur? Hadirnya sekalian,
Muawiyah itu dipilih dari zaman Umar, bukan di zaman Utsman. Ya, dia jadi gubernur Syam itu di zaman Umar bin Khattab. Kakaknya sebelumnya Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Abu Sufyan juga pernah jadi gubernur, tapi kemudian mati syahid kakaknya Yazid bin Abu Sufyan. Kemudian digantikan oleh Muawiyah. Umar ini orang yang cerdas, Pak. Jadi yang menjadi pemimpin itu tidak harus orang yang masuk Islamnya dulu atau tidak, tapi dilihat bagaimana kemampuan dia. Abu Dzar Al-Ghifari kurang apa dia dalam perjuangan dalam Islam, ya kan? Abu Dzar Al-Ghifari kurang apa dalam keimanan dia. Nggak ada yang meragukan Abu Dzar. Tapi kenapa nggak dipilih oleh Umar? Bisa jadi Umar ngelihat Abu Dzar tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi bukan berarti menjadi pemimpin itu harus dia masuk Islam lebih. Bukan. Ini tugas. Dia yang lebih layak. Begitu juga dalam pemimpin perang misalnya. Ada yang hebat dalam pemimpin perang, ada yang nggak bisa dalam pemimpin perang. Utsman bin Affan kurang apa beliau dalam keimanan, dalam infak. Tapi dalam memimpin perang kan Utsman bin Affan nggak pernah dipilih sebagai pemimpin perang. Yang dipilih yang lain yang masuk Islam. Khalid bin Walid baru masuk Islam dipilih jadi pemimpin perang. Nah, jadi kepemimpinan ini beda dengan konsepnya dalam masuk Islam duluan atau keimanan, beda. Kemampuan dia sudah beriman, kemampuan dia memimpin diperintahkan dia memimpin. Amr bin Al-As misalnya, orang yang hebat dalam memimpin. Walaupun mungkin secara keimanan jauh keimanan Amr bin As sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir jauh kualitas keimanannya, siksaan-siksaannya kan. Amr bin As dulu termasuk orang yang menyiksa sahabat. Ya. Tapi dia dipilih pemimpin karena kenapa? Kemampuan dia di dalam memimpin. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang memilih Muawiyah bin Abu Sufyan bukan Utsman. Yang memilihnya adalah Umar. Di zaman Utsman tinggal meneruskan aja. Utsman meneruskan ya. Dia di zaman Umar dipilih diteruskan lagi oleh Utsman bin Affan. Nah, gitu Pak ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 6:20. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa karena majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.